kami memenuhi panggilan dari Polres Metro Bekasi, dalam hal ini yang di Cikarang, itu menindaklanjuti laporan kami yang di Polda Metro Jaya yang tempoh hari kami laporkan saudari Asmi dengan Bapak Sosi, seperti itu. Jadi di sini agendanya hari ini adalah pemanggilan terhadap Ibu Dewi Novitasari dalam berita acara klarifikasi. Tadi yang dibahas mungkin poin-poinnya apa saja kemarin? Jadi pada intinya poin-poin yang dibahas di sini adalah Bu Dewi tadi dimintai keterangan klarifikasi itu ada sekitar 20 pertanyaan lah, dimana hampir lebih 20 pertanyaan. Jadi di sini penyidik menanyakan dari pertama kali Ibu Dewi mengenal dengan Ibu Asmi, lalu bagaimana sertifikat tersebut bisa berada di tangan Ibu Asmi dan bisa berada di tangannya Bapak Sosi, seperti itu. Bu Dewi sendiri seperti apa, Bu? Tadi kan ditanya 20 pertanyaan, Bu. Mungkin poin-poinnya seperti apa sih, Bu? Poin-poinnya ditanyakan tentang kenapa sertifikat bisa kita tangan, terus bagaimana prosesnya, kenapa bisa ada AJB, kwitansi dan segala macam. Sedangkan saya tidak pernah menerima itu semua. Iya. Terus Bang, apa lagi Bang? Ya sejauh ini sih yang tadi karena ini kan masih tahap awal ya, masih klarifikasi. Jadi kita tadi menyerahkan beberapa bukti-bukti surat yang ada di kami sudah serahkan kepada penyidik, termasuk nama-nama saksi-saksi yang mungkin nanti akan dimintai keterangan terkait dengan laporan Ibu Dewi, yaitu 372 dan 263 KUHP-nya. Jadi kita menunggu proses selanjutnya. Jadi pada kesempatan ini pun ya kami sebagai kuasa pelapor mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda atas atensinya yang telah melimpahkan perkara ini ke Polres Metro Bekasi. Di sini juga kami menaruh harapan kepada Unit 2 Harda agar bekerja secara profesional, akuntabel dan transparan, seperti itu. Jadi harapan kami sih ini semua ingin cepat selesai ya, seperti itu. Jadi semua tadi sudah kami serahkan bukti-bukti yang ada di kami seperti surat somasi, surat undangan tadi sudah kami serahkan semuanya ke penyidik. Berarti pelaporannya atas ini ya Bang, dugaan pemalsuan ya? Ya, dugaan pemalsuan dan 263 KUHP. Jadi untuk Asminya penipuan dan penggelapannya, untuk Pak Sosinya 263 KUHP. Bu Dewi boleh diceritakan nggak sih proses perpindahan itu dulu seperti apa sih ceritanya dari Bu Dewi mungkin ke Asmi? Ya itu mereka datang ke rumah, pura-puranya minjem duit, alasannya untuk saudaranya melahirkan tidak mampu bayar, lalu mereka minjem waktu saya ngambil nasi itu sudah dikasih apa itu. Jadi saya lupa semuanya. Jadi berpindah ke mereka semua itu dokumennya ya duitnya. Di hipnotis bisa dibilang seperti itu, Bu? Iya. Ibu berarti sadar itu setelah berapa lama sih, Bu? Sudah 2 hari itu sudah sadar. Saya sebenarnya sudah lama ngurusin ini semua. Tapi baru ketemu jalannya ini 2019 akhir gitu ya, 2019 Desember dan awal tahun 2020. Jadi sebetulnya kemarin waktu kita ke piket serse yang di Polda Metro ya, memang di sini ada pemalsuannya, terus ada penipuannya, terus ada memanfaatkan keuntungan ya. Dalam hari ini kan itu kita tahu semua udah jadi kontrakan ya. Jadi Bapak Sosi itu udah menikmati keuntungan dari itulah bangunan ataupun tanah yang ada di atas tersebut, seperti itu. Jadi itu pun kemarin memang pasal itu semua arahan dari Reskrim Polda Metro Jaya, seperti itu. Jadi ada penggelapannya, kenapa? Karena pemindahan sertifikat dari Asmi ke Sosi maupun dari Dewi ke Ibu Asmi, seperti itu. Karena kan Bu Asmi Bu Dewi selama ini belum pernah merasa menjual ataupun mengoperalihkan kepada pihak siapapun juga, seperti itu. Nah sekarang sertifikat asli tersebut dipegang oleh Pak Sosi. Sementara Ibu Dewi pun tidak mengenal siapa itu Pak Sosi ya, Bu Dewi ya, tidak kenal sama sekali, seperti itu. Adapun hubungan hukum antara Ibu Dewi dengan Asmi itu awalnya
peristiwanya karena Ibu Asmi datang ke rumah Bu Dewi mau meminjam uang gitu. Sesuai dengan BAP tadi, meminjam uang karena ada keluarganya yang lagi terkena musibah seperti itu. Nah, karena Ibu Dewi tidak memiliki jumlah uang yang banyak, ya Ibu Asmi mencoba meminjam sertifikat tersebut seperti itu. Kalau tadi yang di BAP oleh penyidik tadi, nah itulah awalnya kenapa sertifikat itu bisa berpindah ke Asmi. Kemudian kita ketahui bahwa Asmi memindahkan lagi sertifikat itu ke Pak Sosi gitu. Itu yang alur diduga penipuan penggelapannya seperti itu. Posisi sertifikat tersebut kan masih terdaftar atas nama Ibu Dewi, Ibu Dewi Novitasari. Jadi sampai kapanpun pihak Sosi nggak bisa balik nama, nggak bisa apapun, nggak bisa karena harus mengikut sertakan Ibu Dewi karena sertifikat tersebut masih nama Bu Dewi gitu. Jadi belum dibalik nama, belum dilakukan upaya hukum apapun seperti itu. Jadi kalau untuk ribet sih nggak ribet, intinya ayo kita duduk sama-sama deh, kita selesaiin masalah ini secara keluargaan gitu. Jadi nggak ada gunanya juga kita saling melapor, lebih baik ayo baik Bu Asmi ataupun Pak Sosi ataupun udah ada kuasanya, ayo kita duduk sama-sama, kita selesaiin masalah ini secara keluargaan gitu. Karena nggak ada gunanya juga kalau kita sama-sama saling melapor ya, nggak akan ada faedahnya dan juga nggak akan ada hasilnya nanti seperti itu. Berarti namanya sekarang sertifikatnya masih atas nama Bu Dewi ya Bu ya? Iya betul. Nah, kalau syarat untuk balik nama itu harus diikutsertakan Bu Dewinya ya Pak? Harus, karena dari kepala desa pun kemarin kalau saya nggak salah ingat Pak Sosi itu ada statementnya mengatakan semua udah beres, hanya satu yang nggak mau tanda tangan, ya mungkinan Bu Dewi gitu. Dan kepala desa pun nggak mau harus bawa Bu Dewi ke kantor desa gitu, karena sertifikat itu masih atas nama Bu Dewi Novitasari seperti itu. Ketika pembelian dengan Asmi itu pun juga tidak ada konfirmasi ke Bu Dewi ya? Nggak ada. Setelah udah jadi kontrakan baru tahu kita gitu. Dan memang kan di sini yang agak semua itu adalah lingkup keluarga semua ya. Asmi saudaraan sama Sosi. Nah, penjual sebelumnya pun Ibu Haji Saidah saudara nama Asmi gitu. Jadi memang mungkin dari hubungan kekerabatan ya ini bisa terjadi semua jual beli inilah dari Asmi ke Sosi seperti itu. Bu Dewi sendiri hubungan dengan Asmi seperti apa nih sekarang akhirnya? Jadi renggang karena masalahnya gitu. Ya, karena masalahnya jadi renggang gitu. Karena dulu yang mempertemukan Bu Dewi dengan pemilik tanah ini juga dari Asmi juga gitu, masih keluarganya Asmi ya, Ibu Haji Saidah dulu almarhum masih saudaraan dengan Ibu Asmi. Itulah sertifikat 1047 ini seperti itu. Kalau untuk saat ini kan ya, alhamdulillah sih memang udah selesai ya. Saat ini memang masih agendanya itu masih berita acara klarifikasi, jadi masih dilanjutkan, nanti kita menunggu dari kabar dari penyidik untuk pemeriksaan selanjutnya seperti itu. Tapi tadi kita sudah menyerahkan semua bukti-bukti surat yang ada di kita, terus kita juga sudah menyampaikan beberapa orang saksi yang mudah-mudahan berkompeten untuk membantu menyelesaikan ataupun membuat permasalahan ini menjadi ada titik terang lah. Bang, dalam hal ini yang dilaporkan apa Sosi sendiri atau berdua sama Asmi atau seperti apa? Di sini yang kita laporkan itu 2 orang, ada Asmi, ada Sosi. Seperti itu. Asmi itu dia memindahkan sertifikat ke Sosi. Kalau Sosi itu dia mendirikan bangunan di tanah milik dari Ibu Dewi Novitasari. Seperti itu. Gini, sebenarnya kita laporan pertama itu di Polda Metro. Di SPKT dengan nomor 1414 ya, kalau saya nggak salah. Nah, tetapi karena TKP-nya terus pihak-pihaknya semua berada di Cikarang, jadi tanggal 3 Maret itu dilimpahkanlah ke sini, Harda sini, Polres Metro Bekasi. Tapi kalau awalnya memang kami membuka laporan itu di Polda Metro, SPKT Polda Metro Jaya. Itu klien kita tuh dilaporkan dengan diduga itu melakukan pencemaran nama baik. Seperti itu. Pencemaran nama baik itu ya terkait dengan pemberitaan ini, terus statement kita yang mengatakan bahwa klien saya itu dihipnotis dengan makan nasi padang gitu. Sebenarnya sih kuncinya simpel. Ayo kita duduk sama-sama deh supaya kita terang. Benar nggak Anda dihipnotis? Benar nggak Anda makan nasi padang gitu loh. Kalau emang Anda tidak merasa ataupun Anda tidak salah, tolong gubris undangan kami. Kemarin juga kita undang kok, kita somasi. Kan yang membuat ada suatu pertanyaan, kita somasi nggak direspon, kita undang, kita tunggu di kantor pun nggak ada konfirmasi.
Nah tiba-tiba klien kami dilaporkan dengan dasar ya statement tadi itu, hipnotis nasi padang gitu loh. Kenapa kami mengundang? Jadi supaya di sini semua terang gitu loh. Bener nggak sih Bu Dewi itu dihipnotis gitu? Bener nggak sih prosesnya seperti ini? Gimana sih perpindahan dari Asmi kepada Sosi, dari Dewi kepada Asmi? Itu tujuannya gitu. Jadi udahlah, kita kalau bisa nggak usah saling lapor melapor gitu. Kita duduk sama-sama aja, kita selesaiin gitu. Permasalahannya bagaimana gitu. Kalau emang saudara merasa itu tidak benar ya kita duduk sama-sama, jadi supaya terang permasalahannya gitu. Apa benar nggak kalau klien kami dihipnotis oleh Asmi, oleh Ramlan seperti itu? Terus benar nggak perpindahan dari Dewi ke Asmi, Asmi ke Sosi bagaimana? Terus solusinya apa? Seperti itu. Pasti ada solusinya kalau kita mau duduk sama-sama. Gitu. Itulah maksud dan tujuan kami kemarin menginformasi, kami mengirim undangan. Ya kami mau ini selesai secara kekeluargaan aja, itu sih intinya bang. Gitu. Jadi kita nggak mau sebenarnya melapor kayak gini tuh kita nggak mau. Gitu. Itu undangannya itu udah lama ibu ya, undangan itu ya, kalau nggak salah itu bulan Februari deh kalau nggak salah Februari setelah kami somasi itu ada kok. Dari kami somasi pertama dan terakhir baru kami undang ke kantor kami di Jatiwarna. Kami tunggu sampai habis maghrib ya Bu ya, nggak ada kabar, nggak ada apa, jadi ya udah gitu loh. Di situ pun kami nggak langsung lapor polisi karena kami mau melihat kira-kira ada nggak titik aspek dasarnya Bu ya. Kita masih pending di situ, jadi nggak serta merta setelah kami undang nggak datang kami lapor, nggak, kami tetap menunggu. Ternyata malah kami yang dilaporkan terlebih dahulu, seperti itu loh. Ya, itu suatu hal yang menurut saya itu ya janggal gitu, lucu loh. Sementara kita yang merasa ada hak kita di situ, kita mau selesai baik-baik, tapi malah kita yang dilaporkan pencemaran nama baik gitu. Ayo kita duduk sama-sama, bener nggak sih gitu loh, Bu Asmi itu dihipnotis, gitu. Bener nggak sih dari Bu Dewi ke Asmi itu gimana penyerahannya? Jadi ada titik terangnya gitu.